Ya, setelah Filipina, Jepang menunggu timnas Indonesia. 6 pemain ini berpotensi diangkut Sinteyong jika sesuai rencana. Di informasi selanjutnya, usai kalah dari Irak dengan 0 tembakan ke gawang, muncul kekhawatiran Vietnam menjelang hadapi timnas Indonesia. Di informasi selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner absen dan ini membuat timnas Indonesia tak bagus. Pundit senior jelaskan seperti ini. Simak informasi selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama. Setelah hasil seri melawan Filipina, timnas Indonesia sudah ditunggu Jepang di Piala Asia 2023 yang akan digelar mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Bukan cuma tim Samurai Biru, Irak lagi-lagi akan menjadi rival di Piala Asia dan juga Vietnam. Diketahui timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan pertama anak asuh Sinteyong melawan Irak, kemudian Vietnam, dan terakhir tim yang paling kuat di Asia saat ini yaitu Jepang. Dengan jarak 1 bulanan lebih beberapa hari dari pertandingan melawan Filipina, Sinteyong tentu akan memperbaiki kekurangan di timnas Indonesia demi meraih hasil yang maksimal dalam turnamen Piala Asia 2023. Sejumlah nama pemain baru diprediksi akan ditambah ke skuad Sinteyong di Piala Asia 2023. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Roni Pangemanan sebagai pengamat sepak bola yang dinukil dari kanal YouTube Bung Ropan pada Rabu 22 November. Bung Ropan mengatakan sedikitnya ada 6 pemain yang berpotensi ditambahkan ke skuad senior dengan catatan sesuai dari target PSSI. Benar sekali, 6 pemain yang dimaksud Bung Ropan adalah Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sebagai poros andalan lini tengah. Kemungkinan besar akan dibawa Taeyong ke Piala Asia. Sementara 4 lainnya harus lewat prosedur naturalisasi terlebih dahulu dan PSSI menargetkan rampung sebelum 10 Desember. 4 pemain yang akan dinaturalisasi adalah Jay Ites, Nathan Choaon, Justin Hapner, dan Ragnar Orakmangun. Oleh sebabnya, Bung Ropan berharap PSSI mampu merampungkan 4 pemain naturalisasi terbarunya. Tapi makanya kan diupayakan. Selain berharap dengan kedatangan Marcel dengan juga Ivar untuk bisa memperkuat lini tengah lebih enak tentunya, Sinteyong melihat bahwa mungkin dengan mempercepat proses naturalisasi tadi pemain-pemain lain, ujarnya. Dan kita akan beralih ke informasi bola lainnya. Timnas Vietnam gagal melanjutkan hasil positif saat menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memulai babak kualifikasi dari putaran kedua, Vietnam tergabung di grup F bersama timnas Indonesia, Irak, dan Filipina. Di laga pertama pada Kamis 16 November 2023, Vietnam berhasil mencuri poin penuh saat menghadapi tuan rumah Filipina. Bermain di Stadion Rizal Memorial Manila, tim besutan Philippe Trosier ini menang dengan skor 2-0. Namun sayang, kemenangan tersebut tidak berlanjut ketika mereka melakoni pertandingan kedua kontra Irak. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi pada Selasa 21 November kemarin. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Vietnam malah takluk dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol Irak itu dicetak oleh Mohanan Ali pada masa waktu tambahan babak kedua 90+7 detik. Tidak hanya kalah dalam penguasaan bola, taktis menyedihkan juga dialami Vietnam dalam laga tersebut. Sebagaimana data yang dikutip Superbowl.id dari Flashscore, Vietnam sama sekali tidak melakukan tembakan ke gawang Irak. Meski gagal mendapatkan poin melawan Irak, Vietnam tetap mempertahankan posisi mereka di peringkat 2 klasemen sementara grup F. Hal itu dikarenakan pertandingan lain antara Filipina dan timnas Indonesia berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, Vietnam akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut baru akan bergulir pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebelum bentrokan dengan timnas Indonesia, muncul kekhawatiran di kubu Vietnam. Di skuad timnas Vietnam sudah ada total 8 pemain yang diganjar oleh kartu kuning oleh wasit dalam 2 pertandingan. Saat melawan Irak kemarin, wasit memberikan kartu kuning kepada 5 pemain Vietnam, yakni Nguyen Tuan An,
Fo Min Trong dan Van Lam, Nguyen Tai Son, dan Nguyen Din Bak. Sedangkan 3 pemain lainnya yaitu Phu Pham Tan, Hoang Viet An, dan Nguyen Tan Bin mendapatkan kartu kuning di laga pertama kontra Filipina. Ya, menurut aturan kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain yang sudah mendapatkan 2 kartu kuning akan mendapatkan larangan bermain di laga berikutnya. Oleh sebab itulah, jika 1 dari 8 pemain tadi kembali mendapatkan kartu kuning saat bertandang ke markas Indonesia pada 21 Maret 2024 nanti, maka mereka akan absen pada pertandingan keempat kontra skuad Garuda di kandang sendiri 5 hari kemudian. Melihat kondisi tersebut, media Vietnam tampak khawatir mengingat pertandingan kontra timnas Indonesia dianggap sebagai duel penentuan lolos ke putaran berikutnya. Oh ya, hal ini jelas perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim Vietnam karena 2 laga berikutnya melawan Indonesia penting dan berdampak langsung pada peluang mereka untuk melaju. Tulis dalam artikel thetau247.vn. Di grup F, jika Irak dinilai lebih unggul, Vietnam dan Indonesia menjadi 2 kandidat paling cemerlang untuk sisa tiket mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan informasi bola selanjutnya. Ya, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner merupakan salah satu pemain muda yang kerap dipanggil oleh Sinteyong ke timnas Indonesia senior. Namun pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 grup F melawan Irak dan Filipina, mereka tidak ada daftar skuad timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab mengapa Sinteyong tidak membawa Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand di pertandingan penting timnas Indonesia. Diketahui kedua pemain itu sedang menderita cedera sehingga Sinteyong tidak memanggilnya ke skuad Garuda. Terlihat di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lini tengah Indonesia tanpa Ivar dan Marcelino bahkan disebut warganet lini tengah porak-poranda karena tak ada mereka di laga menghadapi Irak maupun Filipina. Namun, pundit senior Bang Binder menampik alasan timnas bermain tidak cantik akibat Marcelino dan Ivar absen. Bung Binder menjelaskan kalaupun Ivar dan Marcelino hadir di timnas pada 2 laga awal pra-Piala Dunia, tidak menjamin juga bermain dengan baik. Nah, saya juga bingung dengan mayoritas dari teman-teman yang memberikan analisa di sosial media bahwa Indonesia itu gagal menguasai bola di tengah karena absennya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Nah, apakah dengan absennya 2 pemain ini kemudian Indonesia kesulitan melawan Filipina? Kan nggak juga ya. Karena kan perlu kita pahami 2 pemain ini adalah pemain muda yang posisinya berkembang dan sorry to say, 2 pemain ini bukan Lionel Messi atau juga Cristiano Ronaldo, ungkapnya. Bung Binder mengharapkan pemikiran dari pecinta timnas agar lebih logis lagi.